Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikologi Agama akan menjelaskan materi makalah kami tentang pengertian psikologi agama, ruang lingkup, kegunaan, metode, dan sejarah dari psikologi agama. Baiklah, yang pertama adalah pengertian psikologi agama. Psikologi agama sedikit berbeda dengan cabang ilmu psikologi lainnya. Karena berhubungan dengan dua keilmuan yang berbeda, yaitu ilmu agama dan ilmu psikologi sendiri. Psikologi agama merupakan cabang ilmu terapan dari ilmu psikologi. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Baiklah, selanjutnya ialah ruang lingkup psikologi agama. Profesor Dr. Zakia Derajat mengkaji ruang lingkup psikologi agama sebagai berikut. Yang pertama, perubahan emosional. Emosi yang berganti-ganti pada manusia di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan, misalnya rasa lega, rasa bahagia, rasa tenang, rasa pasrah setelah melakukan ibadah, menurut kepercayaannya, dan juga rasa gelisah, rasa takut, rasa tidak tentram ketika melakukan hal yang dilarang oleh agama atau meninggalkan ibadah karena termasuk hal yang berdosa. Selanjutnya yang kedua, keimanan. Mempelajari dan meneliti pengaruh kepercayaan terhadap dunia akhirat, bahwa masih ada kehidupan yang kekal setelah manusia mati. Pengaruh terhadap keyakinan itu termasuk ketaatan yang lebih tinggi untuk mencapai kedamaian di dunia. Selanjutnya yang ketiga, kepercayaan dan pengaruhnya. Mempelajari kepercayaan manusia terkait surga, neraka, dan dosa, serta pahala yang diyakini membawa mereka pada tempat tersebut. Dengan keyakinan atas perbuatan dosa atau pahala akan menuntun manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik. Mempelajari dan meneliti bagaimana pengaruh kepercayaan dan penghayatan manusia terhadap ayat-ayat suci dalam kitab keagamaannya masing-masing dengan kedamaian hati. Saya akan menjelaskan sedikit dari kegunaan dan manfaat psikologi agama. Sebelumnya, psikologi agama telah banyak dimanfaatkan di sektor kehidupan manusia, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Dan psikologi agama sendiri bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama, serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari kegunaan psikologi agama. Yang pertama adalah keimanan, kedua perubahan emosional, ketiga perilaku, keempat pemecahan masalah, dan kelima pengaruhnya terhadap etos kerja. Lalu kita lanjut ke metode dalam psikologi agama sebagai disiplin. Ilmu yang otonom, maka psikologi agama juga memiliki metode penelitian ilmiah. Kajian dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis secara objektif dalam meneliti ilmu jiwa agama. Dan ini menggunakan sejumlah metode, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pribadi atau personal dokumen. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dengan hubungannya dengan agama. Dalam penerapan, metode pribadi ini dilakukan dengan berbagai cara atau teknik-teknik tertentu, dan diantaranya banyak digunakan adalah teknik monotorik, teknik analisis nilai, teknik ideografi, dan teknik penilaian terhadap sikap. Yang kedua, kuesioner dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Terima kasih. Baik, selanjutnya sejarah psikologi agama. Sumber-sumber barat mengungkapkan bahwa penelitian secara ilmiah tentang agama dimulai dari kajian para antropolog. Hasil penelitian Prazel dan Taylor mengenai agama-agama primitif dinilai sebagai gerakan awal dari kajian itu. Walaupun secara formal, pembahasan tentang psikolog agama di dunia timur Islam sama sekali tidak ditemukan.
Hal ini bukan berarti pada masa itu psikologi agama belum dibicarakan sama sekali. Dari hasil penelitian A.E. Afifi ditemukan bahwa ternyata dalam filsafat Ibnu Arabi telah banyak diuraikan butir-butir kajian kejiwaan yang tidak jauh berbeda dengan yang dikaji dalam psikologi modern. Ibnu Arabi sudah membahas psikologi empiris, sifat-sifat dan fungsi-fungsi jiwa dan teori mimpi yang banyak diungkapkan oleh Sigmund Freud. Walaupun pembicaraan mengenai butir-butir psikolog tersebut sangat lekat dengan penghayatan sofistiknya, namun hal itu jelas mempunyai arti sangat penting bagi kajian psikologi agama dan kesehatan mental. Bahasan seputar pengaruh ajaran agama terhadap keagamaan banyak ditemukan dalam bukunya. Salah satunya Ihwa Ulum Al-Din dan Al-Munkis Al-Dhalal karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam buku itu, ia tidak hanya menguraikan ajaran agama terhadap kehidupan agama, tapi lebih dari itu. Dalam kedua buku tersebut ditemukan tentang penghayatan Al-Ghazali sendiri terhadap adanya pengaruh ajaran agama tentang kehidupan keagamaan. Namun demikian, terlepas dari pendapat di atas, dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keadaan jiwa orang-orang yang beriman atau sebaliknya orang-orang kafir, seperti sikap, tingkah laku, doa. Di samping itu terdapat juga ayat-ayat yang berbicara tentang kesehatan mental seperti penyakit dan gangguan kejiwaan, serta kelainan sifat dan sikap yang terjadi karena kegoncangan kejiwaan, sekaligus tentang perawatan jiwanya. Karena tidak berlebihan jika Yahya Jaya mengungkapkan bahwa psikologi agama dalam arti yang amat sederhana telah ada jauh sejak abad ke-20, yaitu sejak Nabi Adam yang pernah merasa berdosa yang menyebabkan jiwanya gelisah dan hatinya bersedih. Untuk menghindari kesedihan dan kegelisahan tersebut, ia bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima sehingga ia merasa lega kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.